Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu. Apa kabar? Selamat sore, Ibu. Wah, siapa nih yang ada suaranya? Bapak Ibu, senang sekali kita ketemu lagi sore hari ini masih di program kita Aku Bang Mastermind, dan tidak terasa kita sudah hampir sampai di akhir tahun. Boleh dibuka dulu kameranya Bapak Ibu on cam. Kita supaya saling kenal ya. Kalau kita cuma lihat-lihat nama aja kayaknya gimana gitu. Nanti cuma saya yang terkenal karena terlalu seringnya jadi host ya. Baik, Bapak Ibu, senang sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini, em, hari Kamis, tanggal berapa ya? 24 Oktober 2024, bersama saya Vina dari Akubang, dan tidak henti-hentinya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang tetap setia untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dari Akubang, termasuk Akubang Mastermind untuk sore hari ini. Dan seperti biasa, sambil mengikuti pelatihan, sambil menunggu narasumber kita sore hari ini, Bapak Ibu silakan mengisi link absensi yang sudah disampaikan oleh teman-teman Akubang ada di kolom chat ya. Dan hari ini kita akan ngobrol banyak hal tentang kepemimpinan atau leadership. Kita masih ada di program leadership atau bagian leadership. Jadi bagaimana kita memimpin, kemudian apa sih sebenarnya ya yang mesti kita perhatiin kalau kita jadi pemimpin gitu ya. Nah, kita akan ada sharing sore hari ini bersama narasumber yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir tepat waktu, walaupun seharusnya sih kalau di data kami ada hampir 200 orang yang bergabung di Akubang Mastermind ini, tetapi walaupun baru em, belum ada setengahnya sepertinya ya, sekitar 80-an, tapi kita akan mulai saja untuk menghargai Bapak Ibu yang sudah hadir tepat waktu. Baik, Bapak Ibu nanti selama Zoom ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal dan lebih menyenangkan lagi, lebih asik lagi kalau Bapak Ibu juga ikut aktif. Jadi boleh berdiskusi, boleh bertanya, boleh lewat kolom chat dan boleh juga raise hand atau keluarkan saja suaranya supaya kami bisa tahu kalau ada yang ingin diskusi ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan atau leadership yang diambil judulnya adalah manage yourself first and lead your people. Nah, jadi isinya apa sih? Kalau dari judulnya aja kayaknya kira-kira ya kita harus mimpin diri kita sendiri dulu nih sebelum mimpin orang lain gitu ya. Tapi apakah sesederhana itu? Rasanya sih tidak ya. Oke, siapakah narasumber kita hari ini? Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan sebelum saya memberikan waktu kepada beliau untuk ngobrol di Zoom meeting ini. Saya akan perkenalkan dulu narasumber kita hari ini. Ya, beliau namanya adalah Bapak Iputus Santika, gitu ya. Ada yang tahu nggak? Ada yang sudah pernah kenal belum Bapak Ibu? Kalau misalnya ada yang sudah pernah kenal, boleh coba say hi dengan Pak Putu. Karena tadi Pak Putu sempat bilang, ini kayaknya saya kenal deh namanya gitu. Tapi apakah namanya sama atau tidak? Ya, karena belum kelihatan tadi ya wajahnya, jadi nggak tahu juga. Ada yang sudah kenal Bapak Ibu? Ini diam itu artinya apa ya? Kalau kita diskusi gini, diam bukan berarti emas kayaknya ya. Diam artinya saya bingung sendiri gitu. Oke, baik, Bapak Ibu Pak Putu Santika atau namanya kalau Bapak Ibu lihat di layar adalah Ibu Tusantika. Beliau lahir di Singaraja pada tanggal 3 Juni tahun 65. Pendidikan terakhir beliau adalah program doktor Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Brawijaya. Kemudian karir beliau selama 25 tahun di Bank Rakyat Indonesia, jabatan terakhir adalah senior manager. Kemudian 4 tahun di Bank Mantap
Bank Mandiri Taspen, jabatannya adalah Komite Independen Pemantau Resiko Bank. Kemudian 4 tahun di Bank BPD Bali, jabatan beliau adalah Ketua Aset Manajemen Bank. Beliau juga dosen tetap pasca sarjana Universitas Triyatma Mulia Denpasar. Spesialisasi keilmuannya adalah ekonomi manajerial, leadership, entrepreneurship, manajemen keuangan dan investasi. Kemudian beliau juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Usada Bali, dosen tamu dan penguji eksternal di perguruan tinggi negeri dan swasta, founder dan owner dari Umadatu Resort Tabanan Bali, co-owner dan komisaris pelatihan uh, lembaga pelatihan kerja atau LPK Akubang. Jadi beliau adalah komisaris saya. Jadi saya harus hati-hati Bapak Ibu. Kemudian beliau adalah pembina Asosiasi Manajemen Indonesia atau AMA Cabang Bali. Jadi itu saya bacain sih, tapi kalau Bapak Ibu mau melihat di layar juga ada. Jadi aktivitas beliau adalah seorang dosen, trainer, praktisi perbankan, pengusaha, pengasuh 5 orang anak. Nah ini penting nih, pengasuh 5 orang anak mungkin lebih repot daripada menjadi seorang pengusaha kayaknya ya. Pendidikannya tadi sudah ya S3, Bapak doktor, bukan dokter tapi doktor, cuman anak beliau yang dokter ya. Oke, dosen tetap di Pasca Sarjana, kemudian ketua Stikes Bina Usada Bali, eh, ketua tim aset manajemen, kemudian komite independen pemantauan resiko bank, tadi sudah ya, komisaris aku bank, juga banyak sekali kegiatan-kegiatan beliau, seperti yang tertera di layar Bapak Ibu. Nah, ini adalah beliau juga penulis buku loh. Tadi nggak kesebut ya. Buku beliau adalah Menjadi Pemimpin Efektif, Bahagia dan Membahagiakan Orang Lain. Nah, saya bacain aja ya kalau di buku beliau itu pada saat ulang tahun hadiahkan saja buku ini kepada atasan Anda agar ia memimpin bawahannya dengan hati nurani katanya. Jadi mari kita ramai-ramai untuk mencari buku ini untuk kita hadiahkan kepada pimpinan kita ya. Oke, Bapak Ibu itulah narasumber kita hari ini dan silakan untuk yang nanti ingin berdiskusi, saya kembali membuka kolom chat dan juga silakan raise hand kalau Bapak Ibu ingin berdiskusi. Sekarang kita akan mulai pemateri kita tentang leadership, Bapak Ibu, tentang kepemimpinan. Saya panggilkan Bapak Putu Santika. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu Pina. Selamat sore juga aku Bank Tim. Terima kasih kita bisa bertemu dan semoga 2 jam ke depan ini lebih banyak berdiskusi kita ya dibandingkan dengan eh, teori. Karena saya tadi mendapat bisikan bahwa peserta seminar ini adalah para pemimpin yang sebenarnya sudah melakukan kepemimpinan pasti dengan baik, sehingga eh, menurut saya lebih banyak sebetulnya kalau bisa kita diskusi tentang konfirmasi apakah betul bahwa kepemimpinan itu ternyata adalah sesuatu yang paling penting, sehingga kalau misalnya kita melihat sebuah rumah makan atau rumah sakit ya. Jadi kalau kita melihat rumah sakit, ada rumah sakit yang kemudian tidak maju atau rumah sakit yang bagus, boleh kita katakan pasti about management, tentang leadership. Karena ketika kemudian rumah sakit itu dipegang oleh seseorang yang di-hire dengan harga mahal, maka perusahaan itu malah menjadi bagus. Jadi begitu pentingnya kepemimpinan. Nah, kemudian kita konfirmasi lagi, apakah pemimpin itu dilahirkan atau belajar? Nanti kita akan bicara ke sana. Nah, kita mengenal TQM, Total Quality Management, kita mengenal juga SWOT, kita mengenal juga balance scorecard dan sebagainya. Mereka mengkonfirmasi dan mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah interaksi antara dilahirkan dan dipelajari.
Jadi kita tidak bisa mengesampingkan bahwa seseorang lahir itu juga mempunyai jiwa kepemimpinan. Tetapi eh, akan menjadi maksimum kepemimpinan itu ketika seseorang yang sudah dibekali dengan destiny, jadi lahir sudah dilahirkan dari seorang ayah atau lingkungan yang mempunyai jiwa kepemimpinan, tidak cukup hanya dilahirkan saja, tapi perlu belajar. Nah, terima kasih Bu Pina. Hari ini kita coba akan secara teori dan juga secara praktis kita coba nanti menyampaikan itu, tetapi lebih baik sebenarnya kalau banyak diskusi gitu. Ya, Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Putu Santika bahwa kalau memang lebih banyak berdiskusi jauh itu lebih menarik. Jadi komunikasi kita harus dua arah. Itu lebih baik daripada komunikasi satu arah. Betul ya Pak Putu ya? Oke, baik Pak Putu bisa langsung dimulai saja untuk pembahasan kita kali ini. Saya akan bantu share screen sekarang atau nanti Pak? ya saya sampaikan dulu. Ya, Eh, Oke, boleh di slide Bu Pina, tolong bantu saya ini. ya. Teman-teman saya dibantu oleh tim Agung Bank untuk membuka slide-nya. Coba di slide pertama kita diskusikan. Nah ini. Ya. Nah di sini ada tulisan yang bagus, manage yourself first and lead your people. Ini kalau kita konfirmasi bahwa pemimpin-pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang sebelum memimpin orang lain, dia memimpin diri sendiri. Jadi ada kata-kata bagus, sebelum Anda memimpin orang lain, investasikan dulu minimal 50% waktu Anda untuk memimpin orang lain. Jadi 50%, nah ini sebelum Anda memimpin orang lain, investasikan dulu waktu Anda minimal setengahnya untuk memimpin orang lain. Jadi ada yang mengatakan seperti ini. Seringkali keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang leader itu berpengaruh ketika dia berada di rumahnya. Jadi tiba-tiba pimpinan kita sampai di tempat kita, di tempat kerja kita marah-marah. Itu sebetulnya adalah ketidakmampuan pimpinan itu memimpin dirinya sendiri karena sebelum dia ke tempat kerja itu dia sedang bertengkar di rumah atau ada persoalan-persoalan yang bersifat pribadi. Nah, sehingga kemudian ketika mereka berada di tempat bekerja yang harusnya mereka in central optimal, jadi pada posisi optimal kepribadiannya, tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal personal, disitulah kemudian dia harus memimpin dengan baik. Makanya ada yang mengatakan begini, seorang pemimpin jangan membuat suatu keputusan ketika dalam keadaan emosi. Nah, misalnya, tiba-tiba pecat, tiba-tiba turunkan gajinya dan sebagainya. Karena ada yang mengatakan begini, segala sesuatu yang diawali dengan marah akan diakhiri dengan penyesalan. Nah, berarti kan manage yourself. Jadi berikan dulu posisi terbaik emosi kita, baru kemudian memimpin orang lain. Itu makna daripada manage yourself first and lead your people. Pada kenyataannya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ternyata dia belum bisa memimpin dirinya sendiri, tetapi kemudian menggunakan egonya, menggunakan apa yang dia ketahui, apa yang dia menurut benar, itu yang diterapkan di perusahaan. Sehingga makna daripada manage yourself itu adalah juga makna open mind. Pimpinan harusnya tidak pernah merasa cukup. Karena memimpin diri sendiri itu salah satunya adalah membuka diri atau open mind untuk menerima kondisi-kondisi ataupun era kekinian. Seperti misalnya sekarang.
sekarang itu saya pengalaman, saya adalah orang yang tertua di suatu kampus. Nah, mahasiswa dan pegawai-pegawai itu dosen-dosen saya banyak yang kelahiran 2000. Jadi tahun 2000 mereka lahir, jadi jaraknya dengan saya itu begitu begitu besar gitu. Nah, kemudian saya ataupun teman-teman yang merasa senior itu sebetulnya tidak boleh lagi melakukan suatu kepemimpinan dengan cara lama. Makanya ada kata begini, Bapak memang hebat sekali, eh, eh, punya pengalaman, Bapak bisa menyelesaikan masalah-masalah masa lalu, tetapi tolong jangan menyelesaikan masalah hari ini dengan solusi terbaik di masa lalu. Nah, itu itu menyelekit banget ya anak-anak kalau sudah berkata seperti itu. Bapak itu memang hebat, tetapi tolong jangan menyelesaikan masa kini dengan persoalan-persoalan atau solusi-solusi masa lalu. Jangan menyelesaikan persoalan hari ini dengan solusi masa lalu. Itu yang sering dikatakan oleh anak-anak kita, sehingga kita harus sadar bahwa pemimpin itu adalah open mind. Jadi pemimpin itu harus terbuka, pemimpin itu adalah memanage diri sendiri, apa yang kurang diri saya, apa yang harus saya ketahui tentang apa yang saya pimpin, baru kemudian kita masuk ke dalam strategi kepemimpinan itu sendiri. Itu maknanya. Mungkin lanjut, biar kita bisa diskusikan lagi apa isi slide-nya berikutnya. Terima kasih Ubina. Oke. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya dulu menulis sebuah buku dan buku ini sempat bestseller di Gramedia, kemudian di Togamas, di Bandung Book Center, kemudian di eh, eh, Bayu Media di Surabaya, di Malang. Kemudian kalau di Jogja itu ada di Wahana Totalita. Kemudian di Bali itu ada di Paramita. Jadi seluruh Indonesia sempat selama 6 bulan itu bestseller, tapi karena saya tidak perbarui, saya tidak ciptakan lagi, saya tidak tulis edisi barunya, maka dia menjadi tenggelam karena memang di Gramedia itu buku tidak boleh lebih dari 5 bulan kalau tidak kita perbarui. Tapi ternyata buku ini banyak sekali saya temukan di Tokopedia, di Bukalapak, di Blibli, dicetak oleh entah siapa yang mencetak, saya nggak tahu. Bukunya dicetak, dijual, ada yang menjual 30, 25, dan tanpa minta izin kepada saya, tetapi saya bersyukur. Kenapa? Karena tanpa saya sengaja, saya sudah bisa membuat orang lain menjadi bergembira. Mungkin para pencetaknya mendapat keuntungan, saya ikut gembira. Para pembacanya, kalau buku ini tidak dicetak lagi, tentunya tidak bisa dibaca oleh banyak orang. Dan judulnya adalah Menjadi Pemimpin Efektif, Bahagia dan Membahagiakan Orang Lain. Jadi di sini saya tadi katakan bahwa kepemimpinan itu tidak boleh hanya egois, bahwa kita karena kita senang marahin orang, maka kita gunakan kepemimpinan itu dengan cara marah, tapi tidak membahagiakan orang lain. Nah, oleh sebab itu, kepemimpinan yang efektif itu menurut saya adalah leadership and followership. Leadership itu bagaimana kita memimpin, orientasinya adalah followership. Bagaimana membuat para orang-orang yang kita pimpin menjadi produktif. Karena jangan lupa bahwa leadership secara definisi atau kepemimpinan secara definisi adalah begini. Kepemimpinan adalah sebuah seni dan sains. Kepemimpinan adalah sebuah seni dan sains untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain itu mau melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan kita. Kita itu pemimpin tentunya mewakili perusahaan. Jadi bagaimana orang-orang yang berada di lingkup kepemimpinan kita mau melakukan sesuatu sehingga tujuan perusahaan tercapai. Contoh misalnya kalau di BPR. Kalau di BPR misalnya
direktur utama atau direktur kreditnya itu bagaimana caranya mempengaruhi account officer sehingga bisa mendapatkan mengekspansi kreditnya, katakanlah misalnya 1 miliar dalam 1 tahun. Nah, itu adalah suatu cara supaya bagaimana mempengaruhi mereka. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Dale Carnegie, kemudian di dalamnya ada tulisannya begini. Hanya ada 2 cara agar seseorang itu mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ditulis di bawahnya, ada satu cara supaya orang itu mau menyerahkan arlojinya kepada kita, yaitu dengan menodongkan pistol di lehernya, lalu kemudian kita minta serahkan arlojimu. Maka orang itu akan menyerahkan arloji. Nah, apakah itu disebut suatu kepemimpinan? Kalau dulu sebelum masa industri itu waktu perbudakan itu termasuk salah satu leadership yang efektif. Ancamlah mereka sehingga mereka melakukan apa saja. Tetapi kemudian berkembang, berkembang dan terus berkembang. Bahkan kalau kita baca sekarang di marketing, jadi bukan hanya leadership, ada 2 buku, yang satu disebut Sun Tzu Red Ocean, kemudian ada yang disebut Blue Ocean. Itu marketing. Jadi artinya marketing pun sudah tidak boleh kita membunuh lawan. Apalagi kemudian di kepemimpinan. Kalau di marketing itu sebenarnya kita kan bersaing pada perusahaan lain. Itu pun sudah dianggap tidak efektif kalau kita menang persaingan tapi semua orang menjadi berdarah-darah. Contoh misalnya, semua BPR di Bali itu berdarah-darah kemudian mati semua. Hanya ada satu BPR. Itu pun sebenarnya akan menjadi tidak sehat. Karena kita berada di sebuah samudra yang berdarah. Jadi maka kemudian muncul Blue Ocean. Blue Ocean itu bagaimana kita berada di sebuah makro yang bertumbuh dengan baik sehingga masing-masing mikro ini juga bertumbuh. Nah, leadership pun juga begitu. Apalagi kemudian leadership yang kita pimpin adalah di internal kita. Bagaimana mungkin kita melakukan suatu kepemimpinan, kemudian anak buah kita atau staf kita terluka hatinya. Terluka hatinya, terluka motivasinya, kemudian tidak bisa berpikir secara optimal karena mereka sedang terluka, karena mereka sedang terpaksa untuk bekerja, karena mereka merasa tidak nyaman dengan pemimpinnya. Nah, sehingga kepemimpinan modern adalah kepemimpinan yang bersifat harmoni, bersifat bukan lagi hierarki, tetapi berada di sebuah tim yang solid, di mana masing-masing saling merasa diri penting di dalam perusahaan itu, sehingga pimpinan punya tugas untuk membuat masing-masing yang dipimpinnya itu merasa penting, merasa terus meningkatkan diri sendiri, sehingga ketika perusahaan itu bertumbuh dengan baik, maka secara pribadi masing-masing mereka itu adalah juga bertumbuh. Nah, saya kebetulan selama 25 tahun di Bank Rakyat Indonesia, sebelumnya itu kita dianggap bahwa semua orang yang bekerja di BRI itu adalah orang-orang yang memang hanya untuk bank itu. Tidak boleh kemudian atau sedikit terasa bahwa kita tidak bisa bekerja atau mengembangkan pribadi kita selain kepada perusahaan. Nah, di era belakangan kami beruntung mempunyai CEO, mempunyai direktur-direktur yang luar biasa. Kemudian mereka berpikir bahwa di samping membesarkan perusahaan, para staf diharapkan untuk mendevelop personalnya sehingga
mereka bukan hanya sekedar membesarkan perusahaan, tetapi juga membesarkan, meningkatkan kompetensinya menjadi seorang pribadi yang baik. Sehingga mulai kemudian para pimpinan-pimpinan kami, ada yang pindah ke Garuda menjadi direktur Garuda, ada yang ke Pertamina menjadi direktur Pertamina, ada yang ketuker jadi ke bank lain, kemudian bank lain masuk ke kita. Ini adalah sesuatu cara-cara open mind daripada pimpinan puncak kami. Saya kira itu dari prolog. Kemudian berikutnya, Bu Pina, kalau ada diskusi dulu, lanjut saya kira nanti saya akan masukkan sebuah materi yang penting, yaitu 4 level kepemimpinan, sehingga nanti kita ada bekal bagaimana sih sebetulnya kepemimpinan itu, atau menerjemahkan manage yourself, lead your people. Jadi secara teori saya akan masukkan konsep itu dari adanya 4 level kepemimpinan, level terendah, level kedua, level ketiga, level keempat. Jadilah kita pemimpin yang level keempat sehingga ketemu arah bahwa manage yourself and lead your people. Itu saya kira. Baik, boleh dibuka sesi tanya jawab dulu sebelum kita ke teori. Iya. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau berdiskusi dulu sebelum dilanjutkan oleh Pak Putu Santika, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya mungkin atau justru malah ingin berbagi dulu, berbagi cerita, entah itu cerita keberhasilan atau kegagalan, karena dua-duanya kita bisa belajar dari situ Bapak Ibu. Kita tidak hanya belajar dari keberhasilan orang lain atau keberhasilan kita sendiri, tetapi kita juga bisa belajar dari kegagalan. Jadi supaya tidak melakukan kesalahan yang sama dan supaya teman-teman yang lain mungkin bisa belajar, oh ternyata saya punya kasus yang sama nih dalam kepemimpinan di tempat kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu, ada yang lewat kolom chat boleh atau silakan kalau mau diskusi langsung silakan raise hand saja. Ada? Belum sepertinya Pak Putu. Jadi Belum ya? mungkin bisa dilanjut saja ya. Oke. Lanjut saja. Ya. Ariaste ada angkat tangan Ibu Vina. Oh, ada Mbak Ariaste. Linda dari BPR Lestari Banten ya? Ariaste maksudnya. Iya. Ya, silakan. Uh, Selamat sore Mbak Vina dan Oh, Aryas. Sorry. Selamat Ya. sore. selamat sore Mbak Vina dan Pak Putu Sandike. Oke, selamat sore. Sebelumnya tadi seperti yang tanya Mbak Vina, saya pernah ketemu secara langsung dengan Pak Putu Sandike di Umudatu sebelumnya Pak. Oh, Jadi mungkin terima kasih. ya, jadi mungkin Ariaste ya. ya profilnya tidak sejelas itu saya tahu dulu, tapi sekarang lebih lengkap tahu profilnya Pak. Nah, yang pertama, gini Pak, saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa untuk bisa memimpin orang lain, kita harus bisa memanage dan memimpin diri kita terlebih dahulu. Kayak itu Pak, seperti penjelasan Pak dulu. Kita harus beres dengan diri kita sendiri, sambil kita belajar untuk bisa memimpin orang lain Pak. Nah, kemudian kalau saya hubungkan dengan beberapa hal yang pernah saya baca bahwa keberhasilan dan kegagalan dari sebuah tim itu, apapun cerita, tetap menjadi tanggung jawab pemimpinnya. Kan gitu, Pak? Ya. Tetapi dari statement itu, apakah itu 100% benar seperti itu adanya, Pak? Karena di dalam sebuah tim itu, karakteristik dari setiap orang itu berbeda-beda. Bahwa ada suatu ketika di mana kondisi bahwa setiap orang itu memiliki sikap mental dan pemikiran yang sudah fix and final sesuai dengan latar belakang dan pengalamannya, sehingga akan menjadi ada kemungkinan di mana kita sulit untuk mengarahkan orang itu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak batasan berapa persen sih tim yang seperti itu, pemimpin itu bisa dikatakan gagal, atau itu adalah sebuah kenormalan yang terjadi dalam sebuah tim di mana salah satu, salah dua, atau juga salah tiga, itu masih tergolong wajar, Pak. Masih. Oke. Boleh dijawab langsung? Oke. Terima kasih Pak Ari. Pak Ari ini di Banten ya? Di Di Banten. Bali, Lestari Bali, Pak. Oh, Bali ya? Oke.
Pak Ari, makasih. Terima kasih dan juga terima kasih pada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan juga menyimak. Jadi gini, Mas Ari, kalau kita membaca ataupun mencari benang merah daripada seorang pemimpin, pertanyaannya apa sih sebetulnya kompetensi daripada seorang pemimpin? Nah, jadi gini, harusnya ini ya Bapak Ibu BPR, pimpinan-pimpinan BPR terutama ya, pimpinan mudah-mudahan ada pimpinan-pimpinan BPR yang ikut. Jadi gini, sebelum kita melakukan operasional atau melakukan kepemimpinan di sebuah perusahaan, sebetulnya pertama yang dibuat oleh pimpinan itu adalah kamus kompetensi. Jadi kamus kompetensi itu adalah contoh misalnya eh, di sebuah bank ya, ada sebuah bank, di bank itu ada 19 jenis kompetensi. Ya, sebelum saya menjawab Ari ya, Mas Ari ya, karena ini teori juga nanti. Ada 19 jenis kompetensi. Dari 19 kompetensi itu, kemudian masing-masing diambil antara 5 sampai 7, tergantung pada tugas masing-masing. Contoh, kompetensi utama atau kompetensi umum yang dimiliki oleh setiap orang yang ada di bank itu misalnya adalah dorongan berprestasi. Jadi dorongan berprestasi. Berarti setiap orang siapapun yang akan direkrut, katakanlah di Bank Lestari, siapapun yang direkrut untuk menjadi pegawai di BPR Lestari, maka dia harus mempunyai kompetensi umum yaitu dorongan berprestasi. Itu contohnya. Kemudian ketika dia ditempatkan di bagian kredit, maka kompetensi yang dipilih apa kira-kira supaya pegawai di bidang kredit itu mempunyai kompetensi yang kuat sehingga menghasilkan kinerja yang bagus. Contoh misalnya percaya diri. Perlu nggak dia percaya diri? Berapa kedalamannya? Kemudian berikutnya, perlu nggak dia pencarian informasi? Dari 19 itu salah satunya ada pencarian informasi. Yang keempat, relationship. Perlu nggak dia relationship? Yang kelima, komunikasi. Nah, ternyata bank yang saya lihat itu kompetensi komunikasi menjadi kompetensi umum. Jadi umumnya itu adalah dorongan berprestasi, yang kedua komunikasi, yang ketiga adalah dia masukkan juga adalah integritas. Jadi akhirnya kita melihat tidak ada satupun orang di pegawai itu yang tidak memiliki kompetensi dorongan berprestasi, integritas, komunikasi, dan relationship misalnya. Itu. Nah, sekarang saya mau jawab apa yang ditanya oleh Pak Ari. Pertanyaannya tadi, apakah itu kesalahan pimpinan juga ketika kemudian melihat pegawai banyak yang tidak mempunyai kompetensi itu? Jawabannya adalah kembali ke perusahaan tadi, dari 19 kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan itu, salah satunya ketika dia diangkat menjadi pemimpin, maka satu dia harus, jadi kompetensi pimpinan di samping dorongan berprestasi dan komunikasi tadi, kompetensi seorang pimpinan, satu berpikir konseptual ternyata. Seorang pemimpin kalau tidak berpikir konseptual, apa ya konsep daripada yang akan dijalankan oleh perusahaan itu? Konsep itu lebih pada filsafat, lebih kepada penentuan visi misi. Kalau dia tidak memiliki itu, maka tidak akan diangkat jadi pimpinan selamanya. Jadi satu. Yang kedua berpikir strategis. Jadi kompetensi seorang pimpinan di perusahaan itu satu berpikir konseptual, yang kedua berpikir strategis. Kok berpikir strategis? Ya dong, kan kadang-kadang staf kita tidak memiliki strategi yang mumpuni atau mencukupi untuk mencapai suatu target. Maka pimpinan harus memberikan strategi. Strategi ini loh yang harus kamu terapkan. Nah, ini jawabannya yang ketiga. Ternyata di perusahaan itu, di bank itu, salah satu kompetensi yang kedalamannya paling dalam yaitu 5
adalah human development. Human development itu artinya mengembangkan pegawainya. Pegawai-pegawai yang kurang termotivasi, dimotivasi dengan baik. Pegawai-pegawai yang kurang ability-nya, pengetahuan teknisnya di bidang perkreditan, dia fasilitasi. Karena dia menyadari seorang prajurit disuruh perang tanpa bekal yang cukup, tanpa kemampuan yang cukup, maka kesalahan itu bukan pada prajurit, tapi kesalahan itu terjadi ketika di dalam latihan. Di latihan itu harus ada komandan yang bertanggung jawab. Sudahkah kamu bekali dia dengan pengetahuan? Sudahkah kamu dia bekali dengan motivasi yang baik sehingga dia menyadari bahwa bekerja itu penting. Jadi human development. Makanya boleh saya tegas katakan Pak Ari di dalam ilmu kepemimpinan bahwa ketika ada seorang pegawai yang kurang motivasinya bukan salah dia saja ya, bukan salah dia saja. Kalau ada pegawai yang kurang ability-nya bukan salah dia saja. Ada salah dari pimpinannya juga, yaitu tidak menerapkan human development. Nah, oleh sebab itu, karena kita bicara tentang leadership sekarang, ini tentang bicara leadership, nanti bicara tentang followership akan beda, karena ini adalah seminar tentang leadership, maka sadarilah apa sebenarnya yang harus kita miliki sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin dari segi kompetensi. Pertama, kompetensi khusus itu harus memiliki strategic thinking, conceptual thinking atau berpikir konseptual. Yang kedua, berpikir strategik. Yang ketiga, human development. Yang keempat, baru leadership. Kepemimpinan ya, kepemimpinan itu secara khusus dianggap sebagai suatu kompetensi juga. Jadi bukan kompetensi itu lebih kepada teknis, kepemimpinan teknis. Jadi itu saya kira. Baik, itu Pak Ari, mudah-mudahan bisa menjawab, bisa mengkonfirmasi apa yang ditanyakan tadi. Ya, Oke. makasih Pak. Berarti kan kalau seperti penjelasan yang Pak Putu sampaikan tadi, Ya. seorang leader itu kan harus memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang ada 19 tadi Bapak sebutkan kan itu Pak. Enggak, 19 itu seluruh kompetensi yang ada di Seluruh perusahaan. kompetensi. Artinya harus mengembangkan kompetensi yang dimiliki untuk bisa memimpin tim dengan baik kan itu Pak. Iya, Termasuk jadi juga mampu motivasi, ya, Pak itu sampaikan, dan juga harus ada kemampuan juga untuk menginspirasi dan apa yang dilakukan. Nah, ya. dalam prakteknya kan gini Pak, untuk orang itu bisa mengikuti apa yang kita arahkan ketika kita punya kompetensi itu kan ada orang yang mengikuti kita karena posisi kita, ada karena kita mereka mengikuti kita karena mereka mengizinkan kita dulu, baru mereka mengikuti kita. Ada karena kita mampu mengembangkan mereka menjadi lebih baik. Ya. Berarti apakah itu berpengaruh juga Pak dalam proses kepemimpinan itu Pak? Tingkatan-tingkatan itu Pak? Ya, berarti Pak Ari ini minta supaya langsung kita bicara ke 4 level tadi. Makasih Pak Ari. Jadi kita jawab dengan 4 level itu ya. Silakan Bu Pina. Minta dibantu di share. Next. Ya. Ya, kita langsung aja ke teorinya Mas Hari. Semoga bisa menjawab. Oke, lanjut. Tadi ini adalah. Nah, ini adalah ya sebelum ke sana, tadi kan saya bicara tentang dari 19 kompetensi itu kemudian dipilih sesuai dengan jabatannya. Kalau jabatannya adalah seorang marketing atau tenaga marketing, maka di situ harus punya kompetensi percaya diri, punya kompetensi komunikasi dan seterusnya. Nah, kemudian seorang pemimpin atau CEO terbaik dunia namanya Jack Welch. Jack Welch ini adalah CEO-nya General Electric atau GE. GE itu adalah perusahaan yang didirikan oleh Thomas Alva Edison yang usianya sudah lebih dari 150 tahun ya barangkali.
Nah, salah satu CEO-nya yang fenomenal namanya Jack Welch, dia malah mengatakan empat harusnya nih, empat fungsi dasar seorang pemimpin. Jadi bukan tiga ya, Bu Vina nanti tolong diperbaiki. Empat fungsi kepemimpinan sebagai inspirator katanya. Pemimpin itu harus mampu menginspirasi bawahannya, sehingga bawahannya terinspirasi untuk bergerak. Nah, yang kedua, setelah dia terinspirasi, oh saya mau melakukan itu karena terinspirasi. Misalnya gini, saya terinspirasi juga ya untuk nabung. Itu misalnya contoh. Baru inspirasi, lalu dimotivasi dengan banyak cerita ataupun contoh-contoh sukses. Jadi setelah terinspirasi, dimotivasi. Nah, setelah dimotivasi, pimpinan juga harus memfasilitasi. Ya, kenapa pimpinan perlu memfasilitasi? Karena gini, semua kewenangan-kewenangan dan kewenangan baik itu tentang aset, kewenangan meminjamkan aset, kewenangan untuk mengirim pegawainya ke dunia pelatihan dan sebagainya, itu kewenangan itu dilekatkan pada pimpinan. Bayangkan kalau pimpinan itu pelit, pinjam mobil nggak boleh, mau ada pelatihan nggak dikasih. Nah, berarti pimpinan itu bukanlah seorang fasilitator yang baik. Nah, jadi ketiga, pimpinan itu harus menjadi seorang fasilitator. Keempat, ternyata pimpinan harus menjadi seorang regulator. Regulator itu artinya banyak sekali sebetulnya ketentuan-ketentuan yang harus dibuat oleh seorang pimpinan, di mana ketentuan itu bisa sudah kedaluarsa atau malah menyebabkan karyawannya tidak bisa melakukan hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik, atau tidak bisa melakukan sesuatu dengan kecepatan tinggi karena ada regulasi. Nah, maka pimpinan juga menjadi seorang regulator. Artinya pimpinan itu sebetulnya membuat suatu jalan atau rel yang baik kepada para pegawai apa saja yang harus dilalui. Jadi ada keempat itu yang dikatakan oleh Jack Welch. Itu adalah menjawab tadi bahwa kompetensi itu perlu dalam sebuah perusahaan. Kamus kompetensi itu perlu dibuat oleh seorang pimpinan, sehingga ketika seseorang itu menjadi pimpinan, boleh ambil ini misalnya. Mengacu pada Jack Welch juga boleh. Tetapi yang tadi saya katakan itu, perusahaan yang tadi itu mengacunya pada rujukan-rujukan lain. Lanjut, Bu. Oke, ini saya kira lanjut aja. Kita langsung aja ke poinnya sekarang. Lanjut. Ini sebetulnya untuk lanjut saja. Ini sebenarnya untuk offline ya, karena online ini kita harus agak cepat sedikit. Tidak bisa kita ceritakan ini. Terus ini pemimpin-pemimpin yang hebat dunia. Ini juga penting. Terus nah ini sekarang kita mulai di sini nih. Ini yang tadi ditanyakan oleh Pak Ari. Ada 4 level kepemimpinan yang sangat penting bagi kita di dalam menerapkan atau sebelum kita menjadi suatu pemimpin. Pertama, ada yang disebut dengan kepemimpinan karena SK. Yang kedua adalah kepemimpinan pemimpin yang diizinkan. Kemudian yang ketiga, yang ditanya tadi adalah pemimpin yang berhasil. Yang keempat, pemimpin yang sukses. Nah, ternyata level kepemimpinan ini memberikan gambaran tentang siapa diri kita. Who am I? Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti silahkan Bapak Ibu sekalian masukkan diri. Saya termasuk pemimpin yang pertama, atau pemimpin kedua, atau pemimpin ketiga, atau pemimpin yang keempat. Nah, silahkan itu nanti self-assessment. Siapa sih diri saya? Who am I? Nah, untuk itu kita coba lihat yang berikutnya. Nah, pemimpin karena SK itu adalah level 1 katanya. Ini ditulis oleh Maxwell ya, John Maxwell. Dia mengatakan bahwa pemimpin yang paling rendah levelnya adalah pemimpin karena SK. Apa itu? Dikatakan misalnya saya sering pada level pertama. Ketika saya pindah dari Maluku
kemudian saya pindah ke Batam, menjadi kepala BRI Batam, satu pun tidak ada yang mengenal diri saya. Maka di hari pertama saya menginjakkan kaki di cabang yang baru atau unit kerja yang baru, maka level kepemimpinan saya dalam level terendah, yaitu pegawai saya belum mengenal siapa saya. Jadi Anda belum dikenal oleh bawahan. Yang kedua, bawahan mau mengikuti kita hanya karena punya SK. Saya setuju aja orang Bapak yang jadi pimpinan, saya nggak bisa nentang Bapak. Nah, kemudian ini level paling rendah. Jadi sekarang pertanyaannya begini, ada nggak pimpinan yang nggak berpindah-pindah dari level 1? Banyak. Ya, kenapa? Berarti sekarang kalau yang level 1 berarti dia tidak ke level 2. Apa di level 2? Silakan Bu. Di level 2 apa? Sekarang kita lihat. Nah, sebelum dia seseorang yang mau meningkatkan levelnya, dia ngomong gini, balik dulu, balik. Nah, dia ngomong gini, saya harus mampu mempengaruhi orang lain dengan prestasi dan karya terbaik saya. Bukan dengan mendikte bahwa saya adalah seorang pemimpin yang sedang berkuasa. Ini niatan atau niatan dari seorang pemimpin di level 1. Meskipun orang-orang yang sedang saya pimpin itu mengikuti saya, tapi saya tidak mau dengan menggunakan cara-cara seperti itu. Saya ingin diakui bahwa saya bukan hanya sekedar ditunjuk sehingga bisa lebih berkuasa, tetapi tidak mempunyai personal value dibandingkan yang lain. Nah, maka setelah mempunyai niat itu, dia pindah kemudian ke level kedua. Bisa dilanjut, Bu. Nah, level kedua itu adalah pemimpin yang diizinkan. Level kedua. Yang diizinkan artinya gini, Anda mulai dikenal dan disukai oleh bawahan karena Anda punya kompetensi kepemimpinan. Sehingga bawahan mengakui bahwa Anda memang pantas menjadi pemimpinnya. Jadi diizinkan. Apa itu? Ternyata setelah bekerja lebih dari sebulan atau lebih dari 2 bulan, Anda dipandang mempunyai kompetensi kepemimpinan yang baik. Apa itu? Oh, ternyata Bu Vina ini mempunyai kemampuan strategic thinking yang baik. Saya nggak kepikiran loh itu. Ibu yang mikir, coba kalau nggak ada ibu, kita nggak kepikiran. Itu salah satu yang dikatakan oleh si anak buahnya. Yang kedua, wah terima kasih Bu. Kalau bukan karena ibu yang mengirim saya akhirnya dikirim, saya tahu akhirnya tentang analisa kredit seperti itu toh. Saya tahu risk management. Oh itu ya sudah, saya salut deh sama ibu karena ibu mempunyai kompetensi keempat itu tadi kalau Jackwell. Ternyata ibu yang mampu menginspirasi saya, ibu lah yang mampu memotivasi saya, ibu yang mampu kemudian sebagai fasilitator saya, ibu yang kemudian sebagai regulator saya, ibu punya strategik bisnis yang baik, ibu punya cara berpikir konseptual yang baik. Oke, saya izinkan ibu jadi pemimpin. Itu level 2. Nah, level 2 ini sebelum lanjut lebih kepada personal touch. Jadi bukan financial touch. Pemimpin yang baik itu kalau hanya di level 2 mungkin belum memuaskan perusahaan. Pemimpin yang pada level 2 itu sangat disenangi oleh bawahan. Belum tentu disenangi oleh pemilik perusahaan. Kamu memang disukai oleh perusahaan, oleh anak buah, tapi mana hasil kerjamu? Nah, itu nanti diminta oleh si owner. Karena kita berada di sebuah perusahaan itu kan karena owner. Tidak mungkin kita akan di-hire oleh pegawai. Yang meng-hire kita adalah pemilik. Jadi kita tidak bisa hanya menyenangkan kepemimpinan itu bukan hanya berguna bagi bawahan, tapi juga memberikan dampak yang positif kepada owner. Maka dia pindah menjadi level 3. Apa itu level 3?
Lanjut, ini kalau offline baru kita ceritakan. Nah, sebelum itu, lanjut. Nah, eh, ternyata karena di kepemimpinan eh, berikutnya dia adalah berpikir strategis, berpikir konseptual, mampu membangun orang lain. Kemudian lanjut, Bu. Nah, ini adalah situational leadership. Ini adalah sebetulnya ini ada satu materi ya khusus, tetapi kita lanjut saja untuk karena ini ke level berikutnya. Terus level 3 apa sih? Terus lanjut, Bu. Nah, ini sebenarnya eh, apa? Ada eh, ada ilmu ya tentang bahwa penting pemimpin itu juga mempunyai keseimbangan cara pikir otak kiri dan otak kanan dan itu ditularkan kepada anak buahnya. Lanjut, isinya adalah nah itu pimpinan. Nah, contohnya ini otak kiri otak kanan itu siapa yang melihat ini ke kiri atau ke kanan? Itu biasanya. Oke, lanjut saja karena barangkali teman-teman tidak semuanya menyimak. Nah, terus lanjut, lanjut, terus, terus, ya, ketiga nih, di level kepemimpinan yang ketiga ini, sebentar, itu adalah Anda punya kompetensi kepemimpinan yang baik atau soft kompetensi, didukung oleh bawahan yang punya ability dan motivasi tinggi, karena tadi Anda adalah menjadi seorang yang human development, menggunakan sistem manajemen terpadu dalam memimpin perusahaan, hard kompetensi, apakah TQM, apakah ISO, balance scorecard, itu alat. Jadi ketika Bapak Ibu para pimpinan ini memiliki suatu kepemimpinan kompetensi kepemimpinan yang disebut dengan soft kompetensi, kemudian Bapak Ibu didukung oleh anak buah yang mengizinkan Anda menjadi seorang pemimpin, jadi timnya solid, lalu Bapak Ibu menggunakan sistem kepemimpinan yang berdasarkan best practice, ada yang disebut total quality management, dibantu oleh ISO, bantu oleh balance scorecard di dalam melakukan suatu operasional, maka Anda mampu membawa tim mencapai target perusahaan secara gemilang. Itu sudah level 3. Jadi level 3 itu gabungan dari di 2 itu adalah seorang pemimpin yang baik karena diizinkan menjadi seorang pemimpin, maka anak buah Anda akan sangat kuat mendukung apapun yang Anda perintahkan. Nah, ditambah dengan sistem kepemimpinan, sistem operasional, bukan sistem kepemimpinan, sistem operasional terpadu, maka ketiga ini akan menyebabkan Anda memiliki touch yang luar biasa sehingga target-target apapun yang Anda buat yang baik. Dan mempunyai anak buah yang punya kompetensi yang baik akibat Anda tadi human development, Anda mempunyai sistem operasional yang baik yang Anda pilih sesuai dengan jenis perusahaan itu, maka target-targetnya harusnya sih apapun yang Anda targetkan tercapai. Itu yang level ketiga. Nah, terakhir coba level keempat. Nah, level keempat sih. Oke, level keempat. Mungkin Anda sudah tidak lagi menjadi pimpinan di tempat itu, tapi apa yang Anda ucapkan dan lakukan pada saat memimpin mereka akan selalu menjadi pedoman dalam bekerja, bahkan pedoman dalam kehidupan. Anda bukan saja dianggap sebagai pemimpin, tapi guru dan sahabat yang selalu dikenang dan menginspirasi mereka. Betapa indahnya hidup ini ketika Anda pada level 4. Jangan puas hanya pada level 1, karena itu menyebabkan hidup Anda kering. Bayangkan ketika Anda menjadi pemimpin yang berada di level 4. Jadi Anda sudah tidak lagi di sana, tetapi Anda dikenang, Anda tetap menjadi inspirasi bukan hanya dalam sebuah perusahaan, tapi inspirasi dalam kehidupan. Lanjut,
Bu. Nah, di situ ada yang dikatakan oleh, nah, ini adalah John Quincy Adams, Presiden Amerika Serikat yang ke-6. Dia mengatakan, if your action inspire other to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Jadi ini adalah seorang leader yang sudah pada ke level 4. Itu saya kira yang saya harus pesankan kepada Bapak Ibu sekalian, leader-leader yang terbaik. Sekarang silahkan Bapak dan Ibu self assessment tentang diri Bapak dan Ibu. Saya who am I? Saya ini level berapa ya? Apakah saya level 3 saja? Kalau level 3, oke. Setelah Anda tidak lagi menjadi pimpinan, Anda tidak akan dikenal. Kenapa? Karena pemimpinan berikutnya sudah menggantikan persis apa yang Anda lakukan. Tetapi ketika Anda menjadi level keempat, pimpinan baru, tapi Anda tetap dikenal. Tapi kalau Anda di pimpinan pertama, ya pegawai itu hanya bisa bekerja karena Anda lebih berkuasa aja, padahal Anda sebenarnya nggak ngerti apa. Itu dia menggerutu para pegawai kita. Oke, itu yang penting ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa diskusikan. Kalau tidak, ya sudah. Apalagi yang perlu kita sampaikan. Nah, ini ada lagu sebetulnya, You Raise Me Up. Lagu yang untuk melengkapi ini. Kenapa? Kita diskusi dulu ya, Oke, Pak. silakan. Oke. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak, artinya saya menganggap bahwa Bapak Ibu sudah semuanya di level 4. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Putu Santika. Ada 4 level dalam kepemimpinan, dan mungkin kita mulai bisa memikirkan diri kita ini sedang berada di level mana. Jangan-jangan kita berada tidak bergerak-gerak, hanya ada di level yang satu terus gitu. Nggak apa-apa juga awalnya kayaknya Pak Putu kalau kita di level 1 dulu. Artinya kita Ya, diangkat sebagai leader karena belum dikenal. adalah karena SK. Tetapi kemudian apakah pilihannya kita akan mengembangkan diri atau tidak untuk next levelnya, itu yang Betul. mungkin menjadi PR-nya Ya, ya. betul. Oke, baik. Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi, silahkan. Tidak harus sesuai dengan materi kita sore hari ini, Bapak Ibu, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan atau kasus-kasus yang sedang dialami dan ingin sharing, tidak hanya dengan Pak Putu, siapa tahu juga teman-teman yang lain juga punya masukan, silakan loh, supaya lebih hidup kelasnya, supaya lebih mendapatkan banyak inspirasi kita. Kalau dari banyak orang kan kita bisa belajar banyak hal gitu ya. Oke, silakan. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin berdiskusi, coba saya cek di kolom chat adakah? Sore Mbak Vina, mau bertanya sedikit. Oke, silakan. Ya, Pak terkait dengan Aryasta? empat Ya. level kepemimpinan yang sudah dijelaskan oleh Pak Putu Santika tadi, untuk skop yang lebih kecil ini Pak, cara kita melakukan konkretnya, cara kita melakukan pengukuran dan itu masih dalam kategori normal seperti apa Pak? Misalnya, kita punya tim berapa, misalkan 10 gitu misalkan, 8 yang mengizinkan, 2 yang belum, apakah itu normal atau berapa ketentuannya misalkan secara normalnya? Itu aja sih Pak, supaya kita tahu posisi kita ada di mana. Oke, bagaimana kita mungkin menilai diri kita gitu ya Pak ya? Dari mana ya kita lihat apakah saya ini masih tetap di level 1 saja atau mungkin sudah naik level walaupun belum seluruhnya seperti tadi dikatakan ada 10 misalnya tim kita hanya 2 saja yang masih mengizinkan, yang mengizinkan 8-nya ngikut 8 gitu yang ya? mengizinkan, Atau kebalik? 2 yang masih belum. Baik, kita ini bicara tentang leadership, maka oke, ya baik. Nah, terima kasih Pak Ari. Kita bicara tentang leadership. Nah, karena kita bicara tentang leadership, maka sebetulnya ini adalah satu sisi. Yang terbaik itu sebetulnya adalah bicara leadership dan followership. Ada sebenarnya materi sebuah seminar yang terdiri dari leadership dan followership.
sekarang ini materi kita adalah tentang leadership. Leadership itu adalah tentang bagaimana baiknya Anda menjadi seorang pemimpin. Maka pertanyaannya adalah orang-orang yang sudah diizinkan untuk menjadi kepemimpinan seharusnya memiliki kompetensi yang sangat baik, yang tegas. Terdiri dari apa tadi? Satu, dia adalah berpikir strategik. Luar biasa strateginya dalam berpikir. Mempunyai strategi yang baik. Konsepnya bagus. Dia punya arah yang jelas. Kemudian dia juga syukur-syukur punya pengalaman yang baik. Attitude-nya baik. Kemudian dia sebagai inspirator, motivator, dan sebagainya. Maka dengan bekal kompetensi yang itu dari sisi leadership, maka harusnya 100% orang-orang yang dipimpin itu akan mengizinkan untuk jadi pemimpin. Nah, sekarang pertanyaannya, ternyata di tempat itu tidak mengizinkan mereka menjadi pemimpin. Padahal mereka sudah mempunyai kompetensi yang bagus. Tetapi perusahaan itu ternyata perusahaan yang tidak mengizinkan. Penyebabnya apa? Banyak. Contoh, dulu dia dipimpin oleh orang-orang atau keluarganya yang membebaskan perusahaan itu mau ngapain aja. Sekarang ada pimpinan baru. Mereka tidak peduli lagi dengan kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan itu, oleh pegawai itu. Saya tidak membutuhkan pimpinan yang punya kompetensi itu. Karena dulu saya dipimpin oleh orang yang saya mau merokok, saya mau nggak masuk, dan sebagainya. Saya bebas. Pasti tidak diizinkan pimpinan yang baik ini di tempat itu. Maka ranahnya ini adalah ranah followership. Followernya yang nggak bagus, Pak. Jadi kita tidak bisa mengatakan berapa banyak sebetulnya yang mengizinkan Anda, padahal Anda sudah menjadi seorang leader yang lengkap, yang sempurna. Kita tidak bisa jawab karena tergantung followership-nya. Maka ada kata-kata bagus, sehebat apapun pimpinan itu, sebagus apapun pimpinan itu, ketika dia berada di sebuah perusahaan-perusahaan yang karakternya, kekuatan mentalnya dibentuk dengan sesuatu yang tidak baik, maka dia sudah tidak cocok menjadi pimpinan itu. Makanya leadership dan followership ini juga menjadi penting. Itu saya kira. Jadi, nah kalau misalnya mau kita jawab, oke, tadi bukan perusahaan yang jelek ya, tapi perusahaan yang biasa-biasa saja. Ya, enggak apa-apa. Mungkin di 6 bulan pertama atau 3 bulan pertama yang mengizinkan dia ya 80 dulu atau 50 plus 1. Enggak apa-apa. Lama-lama karena terus dia memberikan suatu kompetensi yang baik, dia punya simpati dan sebagainya, ternyata hasilnya juga bagus. Yang tadinya perusahaan itu menghasilkan kredit hanya 10 miliar, ternyata dengan kepemimpinan yang bagus, strategi yang bagus, naiknya di 12. Akhirnya naik yang mengizinkan dari 50 plus 1 menjadi 70. Kemudian terus berikutnya. Kita harapkan sampai kemudian pada tingkat dia menjadi seorang pemimpin di level 3, tidak ada alasan lagi stafnya untuk tidak mengizinkan. Karena dia padahal sebenarnya sudah di level 3. Apa level 3 itu? Ke bawah dia bagus, pemilik perusahaan sendiri sudah mengizinkan. Nah, kalau perusahaan sendiri sudah mengizinkan dia di level 3, yang level 2 tadi kan pegawai mengizinkan. Di level 3, karena dia perusahaan sukses, maka sudah disenangi dia oleh oleh pemilik perusahaan, tidak ada alasan untuk pegawai yang pegawainya tidak mengizinkan. Maka harusnya sih 100% sudah jadi mengizinkan. Itu saya kira jawabannya. Silakan Bu Vina. Ya, Pak Ari, sudah cukup atau Ya, ingin eh, berdiskusi? ya, makasih Bu. Mungkin nanya lagi satu aja Bu. Eh, Pertanyaan saya selanjutnya gini Pak. Eh, apakah penting bagi seorang pemimpin itu kan dia akan seiring naik level itu kan banyak akan mengambil sebuah keputusan-keputusan. Kemudian apakah penting juga punya
menunda sesuatu untuk mengambil keputusan karena faktor Bapak yang sebutkan tadi itu jangan mengambil keputusan kita emosional. Berarti apakah efektif ketika kita itu menunda untuk mengambil keputusan karena apa yang menurut kita saat ini masalah belum tentu setelah seiring waktu itu ternyata tidak masalah sebenarnya. Karena saya sempat baca bahwa 70% dari apa yang kita putuskan sekarang seiring perjalanan waktu ternyata itu salah gitu. Makasih Pak. Hmm. Gimana maksudnya Bu Pina? Bisa ulangi pertanyaannya Bu Pina? Jadi seiring waktu, masih ingat nggak? Oke, pada saat kita menjadi pemimpin itu seiring waktu kan kita harus membuat banyak keputusan nih Pak. Ya. Nah, pada saat kita membuat keputusan itu kan banyak juga yang harus kita pertimbangkan gitu. Tetapi kalau misalnya kita tidak terlalu cepat membuat keputusan, nanti malah eh, jalannya tidak benar karena walaupun ternyata 70% dari keputusan yang diambil sekarang itu adalah keputusan yang salah, begitu ya Pak Ari ya? Yang terakhir itu ya. Ya betul Bu. Jadi Oke. benar nggak efektif bahwa kita itu harus menunda, kadang-kala harus menunda untuk mengambil sebuah Harus menunda keputusan. mengambil Karena keputusan. setelah kita evaluasi apa yang menurut kita saat ini masalah, suatu ketika setelah kita pikir-pikir lagi tidak masalah sebenarnya. Atau itu adalah hal-hal yang kecil aja sebenarnya gitu. Oh, efektif tidak kalau kita menunda satu keputusan, Pak, gitu, supaya artinya mengambil jeda terlebih dahulu, gitu ya. Gitu kan, Pak Arya ya? Betul Bu. Ya, ini Oke. pro, Ya. apa namanya cara mengambil keputusan kali Pak Putu. Ya. Jadi ini adalah kembali kepada prolog tadi ya. Kepada prolog kan, kalau di level 2 itu kan seorang pemimpin sudah memiliki suatu kompetensi yang lengkap. Nah, sementara tadi di prolog itu saya katakan sebelum kita memutuskan sesuatu, maka ditimang dulu keputusan itu. Maka hal ini sebetulnya adalah salah satu yang di awal kita sebutkan manage yourself. Manage dulu dirimu, apa keputusan itu benar atau tidak. Nah, setelah manage kan bukan berarti penundaan. Manage itu artinya memberikan waktu yang tepat untuk melakukan suatu keputusan. Bukan tidak melakukan. Sehingga keputusan-keputusan yang kita buat itu adalah keputusan-keputusan yang optimalisasi manajemen kita. Misalnya, apakah orang itu perlu dipecat? Kalau memang harus dipecat karena fundamental, misalnya dia menyuri uang perusahaan, bukan berarti tidak dipecat. Dipecat. Atau sebelum dipecat, ada dulu manajerial, apakah langsung dipecat? Apakah mengembalikan uangnya dulu? Apakah dan seterusnya? Apakah memang betul dia dituduhkan seperti itu? Itu maksudnya. Jadi bukan berarti kita mengabaikan atau langsung melakukan pemecatan, tetapi manage dulu. Persoalannya di manage dulu sehingga kita mendapatkan optimalisasi suatu keputusan berdasarkan waktu dan berdasarkan timing yang tepat. Kapan kita harus keputuskan dan apa keputusan yang paling tepat. Waktunya kita berikan tepat, kemudian jenis putusan yang kita lakukan juga tepat. Nah, itu karena tadi manage yourself. Banyak orang yang tidak memanage dulu yourself, tiba-tiba menyalahkan orang lain. Nah, itu yang menyebabkan suatu keputusan menjadi tidak baik. Oke, itu saya kira ini adalah pertanyaan dari awal tadi Bu. Manage yourself itu kan saya tadi katakan bahwa jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Nah, jangan terlalu cepat bukan berarti menunda lama. Artinya tetap diputuskan, tetapi karena keputusan itu diambil dari manage yourself. Ya sama dengan anak-anak muda juga kan. Anak-anak muda itu kapan cocoknya menikah gitu. Kan itu ada orang yang tidak memanage, begitu ketemu orang yang cantik atau wanita ketemu sama laki-laki yang ganteng, langsung diputuskan menikah. Itu artinya tidak manage yourself. Pimpinan juga sama. Begitu ketemu orang salah, langsung disikat, pecat. Nah, itu berarti kan dia tidak manage yourself.
langsung memimpin dengan suatu keputusan pecat gitu. Itu ya. Baik, lanjut. Saya kira kalau ada lagi, Iya, oke. Ada lagi kah, Bapak Ibu? Silakan. Eh, Salam kenal dari Dwi Handayani. Salam kenal untuk Pak Putu Santika ya. Oke. Iya, coba saya cek di kolom chat belum ada. Silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi boleh dengan senang hati. Selamat sore Ibu Vina, Mungkin yang dari luar Bali, Bu. yang dari luar Bali ada? Kayaknya banyak juga yang dari luar Bali hari ini. Sama nggak sih cuacanya kayak di Bali panas banget sekarang? Ibu ada yang nanya, Ibu. Saya nggak lihat, tapi silahkan langsung bersuara saja kalau memang ada yang ingin berdiskusi. Sore Bu Vina. Oke. Selamat sore Pak Putu. oh ya, ini ada pertanyaan Bu Pin. Ya, Tadi. Perkenalkan, saya Ari Andriani dari BPR Parasari. siapakah? Siapakah? Dengan Ari Andriani, Bu, dari Bank Parasari. Oh ya. Oke, silakan Ibu. Ya, oke. Pak Putu, saya izin bertanya, sebaiknya gaya kepemimpinan seperti apa sih yang harus kita terapkan di era digital seperti saat ini? Mengingat banyak SDM kita saat ini yang berasal dari Gen Z, Pak ya. Nah, di mana kalau untuk anak-anak Gen Z itu, misalnya kita kasih motivasi kayak gitu, paling bertahannya hanya berapa lama, kemudian apabila ditegur, diberikan masukan, mungkin mereka malah baperan kayak gitu, Pak ya. Ya, nah, mungkin saya minta solusi dari Bapak. Sebaiknya seperti apa kita menghadapi bawahan yang seperti itu. Terima kasih. Oke. Oke. Menarik ini dari Bu Ari ya. Ya, Bu Ari ya. Ya, Ya, Pak. Bu Eri. Ya, benar Pak Putu. Ya. Menarik ini. Jadi Bu Pina mungkin dikecilin speakernya. Oke. Menarik ini Bu Ari. Kita bicara pengalaman aja ya. Saya kebetulan mempunyai beberapa pegawai yang ada Gen Z, ada Gen Z-nya, ada kemudian milenial, ada baby boomer. Nah, ini pertanyaannya Bu Vina adalah mengenai Gen Z ya. Gen Z ini memang beda. Jangan terlalu banyak memberikan peraturan karena dia lebih kepada kebebasan. Kebebasan berpikir, tetapi ternyata banyak sekali anak-anak sekarang ini memiliki suatu wawasan bahwa tanggung jawab itu penting. Nah, kemudian saya contohkan saja, saya punya seorang IT, petugas IT, yang tugasnya adalah membuat video, tugasnya membuat flyer, tugasnya membuat materi iklan, materi promosi. Kemudian saya rekrut, saya kasih ruangan. Setelah di ruangan, dia ternyata nggak betah kerja. Banyak hal-hal yang kita suruh, dia nggak selesaikan. Akhirnya dia minta izin. Pak, boleh nggak saya nggak masuk kantor? Saya mau kerja di kafe yang ada wifi-nya. Padahal tempatnya bagus banget kita di kantor. Nah, dia kemudian akhirnya saya izinkan. Ya, oke, kalau begitu berapa hari kamu menyelesaikan sebuah video misalnya materi yang ya paling lama 3 hari Pak. Tapi saya tidak mood Pak kalau kerja di kantor. Akhirnya saya bebaskan. Sejak itu saya menghadapi Gen Z ini bukan dengan sebuah processing. Jadi tidak proses, tapi hasil. Dan ternyata setiap saya minta 3 hari, 2 hari udah jadi. Loh, kenapa cepat selesai? Ya saya bekerjanya agak enak Pak. Kadang-kadang saya pindah kemana-mana gitu. Jadi kadang-kadang dia kerja di, sekarang itu kan ada area space
walking space dia. Di walking space itu dia kerja sambil minum kopi, dia tidak diganggu oleh siapa-siapa, akhirnya bisa selesai. Sementara ketika dia bekerja di kantor, dia anggap itu sesuatu yang membelenggu ide-idenya, kemudian dia tidak nyaman dengan lingkungannya, sehingga saya memutuskan, dan ini sebagai suatu acuan juga, bahwa harus kita pahami tadi. Nah, ini kalau kita lihat sebagai kompetensi seorang pemimpin, berpikir strategik. Bagaimana strategi kita menghadapi Gen Z? Makanya tadi kan ada kompetensi seorang pemimpin itu kan, satu berpikir konseptual, yang kedua berpikir strategik, yang ketiga berpikir human development. Nah, kemudian kalau kita lihat Jack Welch tadi mengatakan ada 5, sebagai inspirator, motivator, kemudian regulator, dan fasilitator. Nah, bayangkan kalau misalnya Gen Z tadi itu kita tidak memfasilitasi. Kamu tidak boleh keluar dari kantor ini. Kamu harus kerja di sini. Nah, berarti salah juga. Itulah perannya pemimpin, harus menjadi fasilitator. Saya memfasilitasi kamu, yang penting kamu produktif, mau kerja di sini, mau kerja di tempat lain. Loh, kan nggak ada peraturannya. Seseorang itu kerja di luar, buat peraturan. Makanya pimpinan jadi regulator. Regulator apa? Regulator untuk Gen Z memang beda. Tetapi itu tidak bisa kita terapkan di baby boomer. Misalnya nih Bu Pina kita suruh kerja kemana-mana, itu nggak mau, dia saya mending di kantor, katanya gitu. Nah itu juga harus kita pahami. Berarti kembali, pimpinan harus menjadi seorang fasilitator, inspirator, regulator, dan juga motivator. Itu Bu Ari, saya kira jawabannya. Yang jangan lupa Gen Z ini beda, artinya gini, jangan disamakan memimpin orang tua yang zamannya zaman kaset, apa tuh? Kaset yang ada Pitanya. tanya. Jadi kaset jangan disamakan memimpin orang yang menggunakan eh, Spotify apa? Spotify ya. Spotify gitu. Jadi udah beda. Nah, lalu oleh sebab itulah makanya pimpinan harus menjadi inspirator, fasilitator, motivator, dan juga regulator. Gitu. Oke, silakan. Ya, jadi bisa dikatakan juga bahwa jadi pemimpin itu harus fleksibel gitu, Pak. Ya, betul, harus fleksibel. Tapi kalau bisa dikaitkan dengan kondisi perbankan gitu, ada saya banyak mendengar gitu, nggak bisa kayaknya kalau kerja di bank itu boleh sebebas seperti di tempatnya Pak Putu misalnya. Mereka mau, kecuali di marketing kali ya yang bisa keluar. Kalau yang bagian-bagian lain, gimana Pak Putu kira-kira kalau kayak gitu? Atau mereka harusnya sudah paham juga bahwa back office itu ya memang harus dia ada di office gitu misalnya. Atau tetap dengan empat tadi itu, pemimpin itu punya kuasa atas empat menjadi motivator, regulator, inspirator, fasilitator gitu. Ya, kalau misalnya gini, kan kepemimpinan itu bukan hanya tunggal ya. Di Mm-mm. dalam tadi kan kita bicara konsep. Ya. Begitulah kepemimpinan. Nanti di operasionalnya kan beda. Di operasionalnya misalnya gini, pasti akan ada the right man on the right place. Itu adalah suatu konsep yang strategi. Pimpinan kan harus mempunyai kompetensi strategik. Strategik itu dia mempunyai pegangan, the right man on the right place. Maka sekarang gini, jangan mencari teller yang sukanya jalan-jalan. Pada waktu rekrut, kamu ngelamar untuk jadi apa? Jadi teller. Teller yang kerja duduk di meja itu ya maksudmu? Iya betul. Ah, terus kamu senangnya kerja di apa? Saya senangnya kerja jalan-jalan, Pak. Itu dari awal sudah kita tidak melakukan operasional dengan baik gitu. Jadi kalau kembali ke operasional suatu kepemimpinan, suatu perusahaan gini, manajerial suatu perusahaan pertama terdiri dari apa? Satu, rekrutmen kan? Yang kedua, pelatihan. Yang ketiga apa? Pengembangan karir. Yang keempat adalah pensiun. Masih ingat nggak Bapak-Bapak Ibu yang ya dirut-dirut BPR pasti hafal ini. Operasional dari sebuah pengembangan karir perusahaan adalah satu, pada waktu rekrutmen.
Kalau rekrutmen salah, saya masih ingat itu bos saya dulu bilang gini, tuh, karena saya di assessment center. Tuh, kalau kamu salah merekrut orang, maka kamu akan menanggung seumur hidup perusahaan itu. Gimana contohnya, Pak? Kamu sekarang saya suruh mencari seorang teller. Ternyata yang kamu cari adalah seorang manusia yang suka mengembara. Udah salah seumur hidup kamu gitu, dia bilang. Saya suruh mencari seorang tenaga marketing. Ternyata yang kamu dapatkan orang tenaga marketing yang nggak suka ngomong, yang nggak suka relationship, maka selamanya kita akan menanggung perusahaan itu. Nah, berarti salah di rekrutmen. Kalau rekrutmennya sudah bagus, ternyata pimpinan tidak human development, maka pimpinan itu tidak akan mendapatkan orang-orang terbaik di perusahaan itu. Padahal orangnya sudah jago marketing, jago relationship, tidak difasilitasi. Setiap dia mau keluar, mobil nggak dikasih, gajinya nggak dinaikkan, dimarahin terus. Nah, ini yang kedua, tidak terjadi pengembangan karir. Yang ketiga, placement. Placementnya itu juga harus, placement yang kedua ya, placement, pengembangan karir. Ya, terakhir pensiun sih. Kalau pensiun itu kan sudah lebih, ranahnya sudah ranah luar. Itu saya kira Bu Ari. Ya, tadi Bu Vina yang nanya ya. Ya, nyambung pertanyaannya Bu Pertanyaan Ari kedua. sih tadi ya. Ya, sip. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Terima kasih Bu Vina, Pak Putu. Ya, selamat sore. Sebentar. Saya Ya, Bu belum Ari. sebelum dengar. Gimana nih? Gimana Bu Ari? Ya, terima kasih atas masukannya tadi. Ya, Ya. Oke. oke ya. Ya, baik. Silakan Bapak Ibu kalau memang masih ada yang ingin didiskusikan. Menarik kalau berbicara soal generasi sekarang ya, kayaknya semuanya pada bingung nih Pak Putu kalau Ya. punya tim yang generasi sekarang. Mereka pinter-pinter tetapi kok kayaknya susah gitu ya. Oke, silakan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi? Ya, Kalau kadang-kadang genset itu juga, saya juga pernah punya genset, tapi genset ini kemudian tidak cocok bekerja di tempat karena dia merasa dirinya sangat powerful gitu. Oh, dia malah begini, dia merasa paling hebat, dia merasa paling pintar, di dalam bekerja itu dia seperti ngawur, kayak premanisme. Kemudian saya katakan, saya panggil, Wi, kalau kamu itu menjadi preman kecil di kantor ini, saya bisa loh menjadi preman besar, saya bilang gitu. Coba deh kamu menyadari, ayo kita bersama-sama mengembangkan perusahaan ini. Banyak loh teman-temanmu ngeluh, katanya kamu itu kayak seperti preman gitu, katanya. Seenaknya bekerja gitu. Saya panggil, eh, atasanmu itu banyak loh, salah satunya saya. Nah, kamu kira atasanmu yang banyak itu nggak bisa menjadi preman besar? Kalau dia jadi preman besar, kamu kan masih preman kecil. Kalau mau preman-premanan kan tetap kalah kamu, saya bilang gitu. Nah, ini salah satu adalah inspirasi. Inspirasi supaya preman itu tidak bahwa menyadari bahwa dia sebenarnya preman yang bukan hebat gitu, karena masih ada preman yang lebih besar gitu. Itu adalah inspirasi. Gitu. Oke, baik. silakan Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada, mungkin ada closing statement Pak Putu yang ingin. Bu Vina Pak boleh Putu tanya, Bu? Wira. Oh ya, ya, sorry, Ya. maaf. Sorry, Silakan Bu. Pak. Mbak Vina mau tanya sama Pak Putu Santike. Ya, baik. Pak, saya Pak Putu Wira dari Bank Lestari mau tanya, Pak, apakah efektif seorang pimpinan yang ada jarak dengan bawahan atau tim yang dia handle, Pak? Atau dia merasa bahwa dia seorang eksklusif sehingga tim yang mau menghadap beliau harus melalui sekretaris atau memang yang harus ke pimpinan yang berada langsung di bawah kendalinya dia, seperti itu, Pak. Oke. Baik, makasih nih Pak Putu Wira. Pak Putu Wira di BPR mana nih?
BP Lestari, Pak. Oh, Pak Lestari. Nah, oke. Sekarang gini. Tadi kan saya sebut Jack Welch adalah CEO terbaik di dunia. Nah, Jack Welch itu mengatakan begini, di perusahaan saya, di perusahaan kita, komunikasi sama pentingnya dengan makan siang. Berarti kan penting banget itu. Di perusahaan kita sama pentingnya dengan makan siang. Komunikasi itu sama pentingnya dengan makan siang. Berarti komunikasi tidak boleh ditawar lagi bahwa dia menjadi kompetensi utama. Kalau kita misalnya ada 19 kompetensi, dorongan berprestasi, komunikasi. Berarti di perusahaan Jack Welch itu komunikasi menjadi sangat penting. Dan Jack Welch mengakui bahwa karena komunikasinya bagus banget di perusahaan itulah yang menyebabkan terbentuknya teamwork yang bagus. Teamwork bagus ini akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sesulit apa. Nah, sekarang, apa itu komunikasi yang bagus? Komunikasi yang bagus itu ada dua. Satu, kuantitas komunikasinya bagus. Yang kedua, kualitas komunikasinya bagus. Yang ditanya Pak Wira tadi, kalau ada jarak antara pegawai dengan atasan, baik karena jaim atau eksklusivisme, atau karena adanya birokrasi, ini adalah menghambat kuantitas komunikasi. Jack Welch mengatakan, bukan saya mengatakan, Jack Welch mengatakan perusahaan yang seperti itu menjadi tidak efisien, tidak efektif. Karena untuk mengatakan, Pak, kerannya perlu diganti seperti apa? 3 hari baru terjadi keputusan. Jadi tidak efektif. Pak, ada klien yang mau ketemu dengan Bapak, dia mau membeli produk kita sebanyak 1000 unit. Bapak bisa putuskan karena dia minta diskon 5%, itu 5 hari baru ada keputusan. Sementara pesaing kita saat itu juga sudah bisa diputuskan. Nah, berarti sebetulnya kita bisa jawab bahwa komunikasi, intensitas komunikasi sangat berpengaruh kepada efektivitas perusahaan yang pada akhirnya akan menyebabkan perusahaan itu tidak efisien. Itu dari segi kuantitas. Yang kedua dari segi kualitas, ada sebuah perusahaan yang tidak ada jarak antara perusahaan, antara pimpinan dengan bawahan, berarti dia tidak terhambat kuantitas. Efektivitasnya, intensitas komunikasi ini sudah bagus. Tetapi hati-hati juga, karena di dalam komunikasi yang bagus juga memerlukan suatu kompetensi yang baik. Misalnya manggil bosnya, kamu, itu untuk ketimuran nggak cocok. Jadi saking bebasnya, saking tidak ada hambatan birokrasi, tidak menjaga norma-norma ataupun budaya kerja dari perusahaan itu. Makanya tadi saya katakan, saya masih ingat dipesankan Pak Wira oleh atasan saya, dimanapun kamu berada tuh pertama, kamu harus memegang 19 kompetensi dan dijabarkan ke masing-masing petugas. Kalau teller itu apa sih kompetensinya? Kalau supervisor apa kompetensinya? Pimpinan cabang apa kompetensinya? Satpam apa kompetensinya? Itu terdiri 5 kompetensi. 3 kompetensi umum. Satpam pun disuruh dorongan berprestasinya tinggi. Yang kedua, keberanian barangkali atau apa. Yang kedua yang diminta ini penting, kamu ingat budaya kerja sebuah perusahaan itu. Nah, salah satu misalnya budaya kerja itu ada yang memperkuat budaya kerja. Satu, apa itu budaya kerja? Misalnya fun. Semua orang yang bekerja di tempat itu harus gembira. Itu fun. Yang kedua apa ya? Misalnya togetherness. Kebersamaan jangan ditinggalkan. Relationship. Nah, jadi communication. Nah, jadi budaya kerja itu sangat kuat. Kemudian apa? Misalnya penghargaan terhadap sesama atau apa. Jadi budaya kerja itu akan memperkuat atau memperbagus kualitas komunikasi. Birokrasi itu menghambat komunikasi. Setelah birokrasi itu diperbaiki sehingga optimum, birokrasi itu bukan berarti hilang ya Pak Wira ya, tetap ada, tetapi terukur. Setelah birokrasi ada terukur, intensitas komunikasi jadi bagus. Jangan lupa
di situ kualitas komunikasi harus dijaga oleh budaya kerja. Jadi organisasi itu memperbaiki, organisasi yang optimal itu memperbaiki kuantitas komunikasi, budaya kerja memperbaiki kualitas komunikasi. Mudah-mudahan paham ya. Jadi ibaratnya yang menyempurnakan kuantitas komunikasi adalah birokrasi yang optimum. Yang menyempurnakan kualitas komunikasi adalah budaya kerja. Itu. Yang mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak Wira. Oke, Pak Putuwira sudah bisa dipahami ya. Terima Jadi kasih kalau Putri Sandika terlalu atas banyak birokrasi, repot juga nih Pak iya. Putu. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Menarik loh diskusi-diskusinya untuk sore hari ini. Bisa juga karena pengalaman-pengalaman kita di lapangan, apa yang kita alami, kemudian entah kita sebagai atasan atau kita masih punya atasan lagi, silakan. Sebelum Pak Putu Santika akan memberikan closing statement tentang materi kita sore hari ini. Belum? Kalau tidak mungkin yang terakhir Pak Putu, apa yang ingin disampaikan Oke. untuk Bapak Ibu sore hari? Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu masih pekerjaan juga masih banyak, sehingga biasanya kalau online itu seperti itu, mendua kita. Nah, oleh sebab itu biasa, jangan khawatir. Mudah-mudahan nanti kalau Bapak Ibu tertarik, kapan-kapan kita bisa ketemu lagi secara lain. Terakhir saya katakan bahwa sebagai closing statement, karena ini judulnya adalah tentang manage yourself and lead your people, ada kata-kata yang bagus saya sukai, yaitu seorang orang besar menunjukkan kebesarannya dengan caranya memperlakukan orang kecil. Nah, itu salah satu yang saya sukai gitu. Karena tadi Pak Wira mengatakan kalau ada pimpinan yang terlalu sulit ditemui, saya tuh kurang setuju karena saya suka dengan kata-kata orang besar menunjukkan kebesarannya dengan caranya memperlakukan orang kecil. Jadi saya tidak kagum pada orang yang besar, jabatan tinggi, kalau dia memperlakukan orang kecil tidak dengan baik. Itu saya kira Bu Vina, closing statement kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan acara atau dengan niat untuk masing-masing meningkatkan personal value masing-masing. Karena dalam hidup ini menurut saya ada dua yang menyebabkan orang berbeda dengan orang lain. Kalau saya memberikan uang kepada Bu Vina 10.000 dan saya berikan uang 100.000, maka pasti Bu Vina ambil yang 100.000. Padahal kertasnya sama. Nah, itu adalah disebut value of money. Jadi nilai uang. Manusia ternyata juga begitu. Manusia, kenapa orang memilih si A menjadi CEO BPR? Kenapa tidak memilih si B? Karena si A memiliki value yang lebih tinggi dibandingkan B. Nah, supaya value kita terus bertumbuh, maka ini adalah tempat kita untuk meningkatkan value. Jadi seminar seperti ini tidak lain, tidak bukan untuk meningkatkan value kita. Mungkin makin sering kita seminar, makin sering kita mendengarkan pengalaman orang lain, value kita akan naik. Nah, yang kedua yang menyebabkan seseorang itu menjadi sukses adalah personal capacity. Personal capacity itu adalah karena orang itu merujuk banyak sekali pengetahuan. Jadi dia mengerti tentang kepemimpinan di BPR, dia mengerti tentang kepemimpinan di tempat lain, dia mengerti tentang operasional atau sistem manajemen mutu apa yang tepat di sebuah perusahaan. Kenapa dia bisa memilih itu? Karena dia mempunyai personal capacity yang luas. Plus, bayangkan orang yang kurang pandai berbahasa Inggris, barangkali tidak akan bisa memilih manajemen operasional
ataupun sistem operasional yang mendunia. Karena yang masuk ke Indonesia dengan berbahasa Indonesia mungkin hanya beberapa, tapi di luar sana mungkin banyak sekali sistem operasional yang sebetulnya sangat baik untuk kita terapkan. Jadi terakhir, mari kita tingkatkan terus personal value kita. Yang kedua adalah personal capacity kita dengan terus belajar kapanpun. Long life education. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Bu Pina. Saya mohon pamit dan sampai jumpa. Ya, belum Pak Putu. Kita foto dulu. Oh, foto dulu ya. Jangan buru-buru. Saya mau pamit aja ya. Oke. Mau pamit aja ya. Ya, baik. Bapak Ibu, ini Pak Putu sudah mau cepat-cepat naik pesawat kayaknya ya. Jadi buru-buru. Enggak, bercanda. Oke, kita foto dulu. Buka kamera dulu. Ada 4 slide, Bapak Ibu. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Ya, slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengisi link di kolom chat yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari Aku Bang. Pak Putu Santika, terima kasih banyak untuk insight-nya hari ini. Baik, terima kasih. Salah satu cara kita untuk meningkatkan kapasitas value kita sebagai seorang pemimpin atau meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang pribadi gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Aku Bang Mastermind berikutnya. Salam kasih. untuk kita semuanya. Selamat sore Selamat siang. teman-teman. Terima Bapak kasih Ibu. Bu Pina. Terima kasih.